Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Wiki Ardian kembali menyapa Anda dalam iNews Siang. Iya, dan saya Prisa Somodatu. Selain 3 informasi utama tadi, sejumlah informasi lainnya juga akan kami hadirkan pada siang hari ini. Dan kita mulai pemirsa dengan informasi yang pertama, di mana 1 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Asahan mengalami kecelakaan dan terbalik saat menuju lokasi kebakaran. Ya, akibatnya 6 orang personil luka-luka. Satu unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Asahan mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Desa Seilama, Asahan, Sumatera Utara pada Rabu sore. Mobil yang ditumpangi 6 personel ini oleng dan menabrak pohon sawit hingga terbalik. 1 orang personel sempat terjepit dan sulit dikeluarkan. Setelah 1 jam berusaha dikeluarkan dengan alat seadanya, akhirnya personel itu berhasil dievakuasi. Keadaan mobil lumayan terbalik dan sekarang kami masih fokus kepada anggota kami yang ini disebabkan kecelakaan tunggal. Informasi yang kami dapat sampai dengan sekarang itu ada 6 orang anggota yang mengalami luka, 2 orang yang luka parah dan Diketahui sebelumnya 1 unit mobil damkar ini mengalami kecelakaan tunggal hingga terbalik saat menuju lokasi kebakaran di Desa Seilama, Asahan, Sumatera Utara. Korban kecelakaan telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Sementara itu penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga nekat membawa ganja sebanyak belasan kilogram di Palembang, Sumatera Selatan. Selain itu, polisi juga menangkap seorang pria yang diduga menjadi satu komplotan kurir narkoba. Delisma, wanita berusia 46 tahun ini tak berkutik saat diamankan unit Reskrim Polsek Sukarame, Palembang, Sumatera Selatan. Wanita asal Mandailing, Natal, Sumatera Utara ini kedapatan membawa 17 kg ganja di loket bus akap di Sukarame. Kasus ini berawal dari kecurigaan warga atas barang bawaan dan koper yang dibawa pelaku. Saat mendapatkan laporan dari warga, polisi pun langsung bergerak dan menggeledah bawaan pelaku. Dari adanya informasi dari masyarakat, lagi saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang menemukan satu barang yang mencurigakan di sebuah lokasi lingkungan perumahan, dan terhadap barang tersebut dilakukan tindakan pengamanan sementara. Kemudian masyarakat menghubungi anggota kepolisian. Ketika kita lakukan upaya pengecekan terhadap barang yang telah ditinggalkan tersebut, kita mencurigai adanya koper yang ada di lingkungan halaman rumah masyarakat. Kemudian secara bersama-sama disaksikan masyarakat, ternyata setelah kita bongkar berisi sebuah narkotika jenis ganja. Selain Delisma, petugas juga mengamankan satu pelaku lainnya yang bernama Haris. Haris merupakan warga Sukodadi, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Keduanya memiliki peran yang berbeda, pengantar dan penjemput paket narkoba di loket bus akap. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat hukuman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, Satuan Narkoba Polres Batubara, Sumatera Utara meringkus 2 orang bandar sabu. Sempat terjadi kejar-kejaran dan tersangka sengaja menabrak 2 mobil polisi hingga rusak parah. Sat Narkoba Polres Batubara berhasil meringkus 2 orang kawanan bandar sabu pada saat dalam perjalanan hendak mengantarkan barang haram tersebut kepada pembeli, lalu tertangkap di Batubara, Sumatera Utara. Pada saat penangkapan kedua tersangka, polisi sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku yang mengendarai mobil minibus. Tidak hanya itu, tersangka juga sempat berusaha kabur dengan cara menabrak 2 unit mobil milik anggota Sat Narkoba Polres Batubara pada saat melakukan penghadangan mobil tersangka. Pada penangkapan ini, polisi berhasil menemukan barang bukti sabu yang berada di mobil pelaku sebanyak 1 kg yang dikemas di dalam plastik teh. Selanjutnya, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya, yakni 1 unit mobil dan 2 buah handphone. Kedua tersangka mengaku baru pertama kali melakukan pekerjaan haram tersebut dan barang haram tersebut didapati dari wilayah Asahan dan akan diedarkan di wilayah Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Mungkin ada insiden saat pengejaran antara anggota kita dengan mereka ini cukup melawan dan tidak mau diberhentikan. Akhirnya ada mobil pelaku ini
masuk ke selokan ya yang kemarin. Tapi syukur alhamdulillah barang buktinya bisa kita amankan. Kini kedua tersangka dan sejumlah barang bukti sudah diamankan di Mapolres Batubara. Atas perbuatannya tersangka diancaman 20 tahun penjara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, Ainus melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, anak seorang anggota DPRD Riau ditangkap polisi lantaran terlibat penganiayaan bersama dua rekannya. Ya, akibat penganiayaan ini korban mengalami luka parah sementara dua rekan pelaku masih buron. DA, anak seorang anggota DPRD Provinsi Riau ini ditahan polisi karena terlibat penganiayaan terhadap seorang pria berinisial YD di sebuah hotel di Pekanbaru, Riau. Kejadian ini berawal saat salah seorang teman korban meminta korban YD datang ke hotel untuk mengantarkan charger ponsel. Tiba-tiba seorang perempuan yang diketahui pacar pelaku mengaku dilecehkan oleh seseorang. Secara tiba-tiba tersangka DA bersama dua orang temannya mengeroyok korban. Akibat penganiayaan ini korban dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka robek di bagian wajah, tangan, dan perut. Kondisi korban pada saat itu memang dirawat 2 hari di rumah sakit karena lukanya cukup berat. Dan motif pelaku untuk melakukan penganiayaan itu? Ada selisih paham. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pidana penjara 5 tahun 6 bulan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Beri Juwana Putra. Ya, selamat siang Pak Beri. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Beri sudah bergabung bersama kami. Bagaimana kronologis penganiayaan yang dilakukan oleh anak anggota DPRD Riau bersama dengan rekannya terhadap salah seorang pria ini, Pak Beri? Ya, jadi memang awalnya pada tanggal 17 Oktober tahun 2023 itu di sebuah depan hotel Hollywood di Jalan Kuantan, Pekanbaru Riau, di mana pada saat itu korban dipanggil oleh temannya. Kemudian pada saat korban mendatangi hotel tersebut bertemu dengan 3 orang pelaku, dan pada saat bertemu itu ada selisih paham antara korban dengan terduga pelaku. Pada saat itulah terjadi penganiayaan secara bersama-sama, bahkan menggunakan salah satu pelaku menggunakan senjata tajam sehingga mengenai tangan dari korban. Oke, apakah itu artinya Pak Beri, korban dan pelaku ini saling mengenal? Dari hasil pemeriksaan kita saat ini tidak mengenal. Dari antara korban dengan terduga pelaku tidak mengenal. Baik, artinya memang tidak mengenal, kemudian terjadi perselisihan begitu ya, selisih paham seperti yang Anda tadi sampaikan. Lalu bagaimana proses penangkapan pelaku dan apakah 2 pelaku lainnya telah ditangkap sejauh ini Pak Beri? Ada update-nya seperti apa? Ya, jadi memang terhadap terduga pelaku ini kita sudah melaksanakan gelar perkara, kemudian kita melakukan pemanggilan terhadap ketiga pelaku ini. Namun 1 orang yang memenuhi panggilan tersebut yaitu pelaku atas nama DH, di mana kami lakukan pemeriksaan, kemudian setelah kami lakukan penahanan kemarin pada hari Senin. Kemudian untuk 2 terduga pelaku sampai saat ini belum kooperatif, makanya kami dengan tim sudah melakukan pencarian dan sudah kami buatkan daftar TPO-nya. Berarti pelaku saat ini baru yang ditangkap adalah 1 orang ya? 1 orang, iya. Oke, lantas seperti apa kondisi terupdate dari korban? Memang pada saat setelah kejadian korban dirawat 2 hari, di mana korban mengalami luka tangan akibat benda tajam, kemudian di bagian perut ada juga luka lebam, kemudian di bagian kaki, di lutut juga ada bagian yang lebam, karena ini dilakukan secara bersama-sama. Kemudian dirawat di Rumah Sakit Bayangkara selama 2 hari. Namun sampai saat ini kondisi korban sudah mulai membaik. Ya, Pak Beri, adakah dugaan pelecehan yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku sehingga kemudian ini menjadi satu trigger begitu ataupun pemicu pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban? Ya, ini masih kita dalami karena saat ini kita baru mengamankan 1 orang. Namun memang dari pemeriksaan 1 orang ini sebetulnya dari yang pelaku ini melihat korban ini ada kemiripan dengan target mereka.
Jadi ada selisih paham sebelumnya dengan orang lain, tapi dia melihat seolah korban ini mirip dengan target mereka. Artinya ini salah sasaran gitu ya, Pak? Salah Ya, sasaran? gimana? Artinya ini salah sasaran atau seperti apa? Salah sasaran. Dari hasil pemeriksaan satu orang tersangka ini salah sasaran. Nah, Oke. nanti kami kembangkan lagi dari 2 orang yang lainnya. Terima kasih Pak Beri untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, seorang pemotor jadi korban begal di Kanal Banjir Timur, Duren Sawit, Jakarta. Iya, pembegalan terekam kamera pengawas. Korban yang tengah berkendara tiba-tiba dihentikan oleh 3 pelaku begal sadis di Jalan Jenderal RS Sukanto, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta. 2 dari 3 pelaku menendang kendaraan korban sambil menodongkan senjata tajam. Korban yang panik dan takut akhirnya berlari menyelamatkan diri dan meninggalkan kendaraannya. Pembegalan terjadi dini hari saat kondisi jalan sepi. Dorong, jatuh, dianya lari, si korban, si pelakunya turun semua, 3-3-nya, 2-nya dulu. Pemirsa, masalah sampah masih jadi masalah di negeri ini. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Diduga akibat kelalaian kerja, 3 petugas engineering Meikarta di Bekasi, Jawa Barat terjebak di dalam lubang saluran tempat pembuangan limbah sedalam 5 meter. Ya, 2 korban dinyatakan meninggal dunia di dalam saluran dan 1 orang selamat. Proses evakuasi 3 petugas engineering yang terjebak di dalam saluran pembuangan limbah di Komplek Meikarta berlangsung dramatis. Satu persatu korban dievakuasi menggunakan tali oleh petugas pemadam kebakaran. Setelah terjebak selama 2 jam di dalam saluran pembuangan limbah, 1 korban dinyatakan selamat dan dilarikan ke Rumah Sakit Siloam Cikarang. Sementara 2 lainnya meninggal dunia. Peristiwa ini bermula saat ketiga pekerja masuk ke dalam saluran untuk mengerjakan perbaikan. Namun ketiganya diduga terseret arus dan tenggelam. Polisi juga tidak menemukan alat pengaman yang memadai di lokasi kejadian. Bertempat di halaman parkir Distrik 1 Meikarta, di mana di situ juga terdapat pengelolaan air limbah dari Distrik 1 Meikarta atau bisa disebut sebagai Sewage Treatment Plant atau STP. Ada kecelakaan kerja yang mengakibatkan 3 orang korban. Kini kasus kecelakaan kerja ini dalam penanganan Polsek Cikarang Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh para pejabat publik ini, terutama dalam bidang sampah. Ya, viral di media sosial, sejumlah ibu-ibu mengamuk dan juga menghadang truk milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang hendak membuang sampah di sekitar pemukiman warga. Dan hal ini terjadi lantaran tidak adanya TPA setelah ditutup 2 tahun lalu. Beredar video di media sosial, sejumlah ibu-ibu menghadang truk bermuatan sampah hingga berton-ton beratnya saat akan dibuang di sekitar pemukiman warga. Ibu-ibu ini mengamuk sambil membawa alat-alat rumah tangga guna menghadang dan melarang truk sampah masuk ke dalam kompleks pemukiman. Diketahui bahwa truk milik Dinas Lingkungan Hidup Pemda Polewali Mandar ini hendak membawa sampah untuk ditimbun di tanah lapangan sekitar pemukiman. Kondisi darurat sampah telah terjadi sejak 2 tahun terakhir, sejak tempat pembuangan akhir TPA Paku ditutup oleh warga. Berbagai cara dilakukan untuk mengatasi persoalan sampah yang kian hari kian memprihatinkan. Mulai dari mencari lokasi tempat penampungan sampah sementara, hingga menyewa lahan warga yang digunakan untuk menimbun sampah bertonton. Ironisnya, usaha pemerintah daerah mengatasi persoalan sampah ini justru menimbulkan masalah baru. Baunya, menyengat sekali baunya, jadi saya sesak napas jam 12 malam saya masuk di rumah sakit puskesmas. Sampai yang bawa kak orang di rumahnya ABN. Memang sangat terganggu. Ya terganggu kak, karena saya sesak. Sakit.
Akibat darurat sampah ini, setiap sudut kota terlihat tumpukan sampah menggunung dan berbau busuk, termasuk di pinggir-pinggir jalan yang terlihat memprihatinkan karena dipenuhi sampah di mana-mana. Warga berharap pemerintah bisa menyelesaikan persoalan darurat sampah yang telah terjadi bertahun-tahun lamanya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengawali hari ini dengan jalan pagi di Kota Tegal, Jawa Tengah usai menginap di rumah warga. Ya, sepanjang jalan Ganjar disambut warga yang antusias bertemu dengan calon presiden Partai Perindo tersebut. Gang demi gang disusuri Ganjar Pranowo Kamis pagi setelah menginap di rumah warga di Kelurahan Selerok, Tegal, Jawa Tengah. Sepanjang jalan tak henti-hentinya calon presiden nomor urut 3 ini disapa warga, baik sekedar ingin menyapa maupun menjabat tangannya. Sama-sama yang kendaraan, ya. Alah, saling keberi bagi saya. Ayo. Jangan ya. Bahkan ada pemotor yang berhenti demi berfoto dengan capres Partai Perindo ini. Tanpa sekat, Ganjar terus menyambut sapaan warga yang antusias ketika melihatnya sedang berolahraga jalan pagi. Gimana tadi Pak kesan-kesannya menginap di rumah warga? Dikasih sarapan aja Pak? Sarapan? Belum ya? Kamu langsung tanya sarapan? Ini kita juga lagi nanya dapat sarapan. Saya bisa tidur nyenyak kan Pak? Oh, kalau saya tidur di mana-mana selalu nyenyak. Pak mimpi apa Pak? Hah? Mimpin apa? Ketemu seseorang gitu agak gondrong-gondrong. Mirip kamu kayak. Di Kelurahan Selerok, Tegal, Ganjar menginap di rumah salah satu warga yang merupakan guru honorer. Ganjar kerap menginap di rumah warga karena ingin mendengar langsung keluhan masyarakat dan merasakan kondisi rakyat secara nyata. Dari Tegal, Jawa Tengah, Putu Bagus, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri konsolidasi bersama ribuan relawan di Yogyakarta. Mahfud yakin Yogyakarta bisa menjadi lumbung suara memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menggelar safari politiknya di Sleman, Yogyakarta. Mahfud menghadiri acara konsolidasi kekuatan bersama puluhan relawan dan tim pemenangan daerah Yogyakarta. Para relawan dinilai telah siap memenangkan Ganjar Mahfud di pemilihan presiden. Mahfud optimis Yogyakarta akan menjadi lumbung suara bagi paslon Ganjar Mahfud. Saya ketemu dengan para relawan untuk Jogja yang terdiri dari banyak sub relawan tadi ya. Kemudian ada TPD, ada TPC seluruh DIY, yaitu provinsi dan kabupaten kota. Lalu beberapa kelompok relawannya, pokoknya tadi yang datang 43. Hal senada juga disampaikan Ketua DPW Partai Perindo Yogyakarta yang mengaku siap mendukung pencapaian target tersebut. Kami sangat bersyukur dan bangga dengan kehadiran calon wakil presiden yang kita dukung, bahwa Pak Mahfud memberikan motivasi, kemudian juga memberikan semangat buat kita untuk terus bergerak sampai dengan pada titik tertentu untuk mencapai target yang telah ditetapkan bersama. Usai mengunjungi Yogyakarta, rencananya Mahfud akan bertolak ke sejumlah daerah di Jawa Timur guna melakukan konsolidasi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. PD Perjuangan rayakan hari jadi yang ke-51 di kantor DPP PD Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta. Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir dalam acara mewakili Presiden Jokowi yang absen karena kunjungan kerja ke luar negeri.
PDI Perjuangan menggelar perayaan HUT ke-51 di kantor DPP Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Acara dihadiri oleh sejumlah tokoh dan partai pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Namun Presiden Joko Widodo tidak menghadiri HUT ke-51 PDI Perjuangan karena ada agenda kunjungan kerja ke luar negeri. PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin karena telah bersedia hadir mewakili pemerintah. Sehingga itu yang terpenting, Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Wapres juga mewakili pemerintah. Dan Presiden Jokowi sedang tugas ke luar negeri. Itu yang dihormati oleh PDI Perjuangan dan partai menyelenggarakan ulang tahun ini dengan khidmat, dengan sederhana, dan diikuti oleh 1,2 juta kader partai di seluruh Indonesia. Diketahui hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan ini mengusung tema Satyam Eva Jayate alias kebenaran pasti menang. Dalam acara ini, PDI Perjuangan mengundang 51 tamu VVIP. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, usai debat ketiga, Capres Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu. Capres yang didukung ke Partai Perindo itu dituding membeberkan data keamanan negara saat debat. Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu melaporkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ke Badan Pengawas Pemilu. Ganjar dilaporkan karena bertanya kepada Capres Prabowo Subianto terkait penurunan kekuatan militer Indonesia dan informasi anggaran belanja alutsista negara saat debat ketiga Pilpres 2024. Memaksa, mendesak, dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara yang tentu saja itu berisi dengan tingkat kekuatan militer dan kelemahan negara Indonesia. Sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan Pendekar Hukum Pemilu Bersih atau PHPB melaporkan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilu. Anies dituduh menyerang Prabowo selaku pribadi terkait kepemilikan 340.000 hektar lahan dalam debat ketiga Pilpres yang digelar pada 7 Januari 2024. Pelapor menjerat Anies dengan pelanggaran Undang-Undang Pemilu karena dituding menghina calon presiden lain dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di masa kampanye, seluruh caleg Partai Perindo terus mendekatkan diri dengan masyarakat melalui berbagai programnya. Salah satunya adalah dengan senam bersama dan mengajak masyarakat hidup sehat. Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Jawa Barat 9, Ratih Gunaifi, dan sejumlah caleg lainnya mengajak para emak-emak di Desa Cimanggung di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat untuk hidup sehat dan menggelar senam bersama. Melalui senam sehat, para caleg ini merangkul masyarakat sekaligus menyampaikan program Partai Perindo. Antusias masyarakat di sini ya, mereka sangat senang sekali dan tentunya mereka berharap insya Allah nanti apabila Partai Perindo menang, kita bisa terus memperjuangkan nasib dan bagi rakyat-rakyat di sini. Kegiatan senam sehat juga digelar Ratih Gunaifi di Desa Margajaya, Kecamatan Tanjung Sari. Di sini Ratih yang juga Wakil Ketua Kartini Perindo memberikan berbagai door prize untuk para peserta. Tak ketinggalan dalam setiap kegiatannya, para caleg Partai Perindo juga mensosialisasikan visi misi pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD kepada masyarakat. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HPA iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Pemerintah Amerika Serikat tengah melobi sejumlah negara Timur Tengah dan Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk merancang masa depan Gaza. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap di iNews Siang.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Di Kabupaten Bekasi terdapat tempat rekreasi yang menawarkan one-stop holiday. Ya, pengunjung dapat menikmati berbagai wahana permainan menarik, mulai dari permainan air, petting zoo, hingga rainbow slide di satu tempat. Ini dia liputannya. Ya, pemirsa, libur panjang sekolah emang segera berakhir, tapi jangan khawatir karena saya akan mengajak pemirsa ke satu tempat rekreasi one stop holiday. Jadi pemirsa cukup ke satu tempat ini aja nih, bisa langsung menikmati wahana permainan yang pastinya seru. Penasaran gimana tempatnya? Yuk ikuti saya. Tak perlu repot-repot ke berbagai tempat berbeda untuk menikmati liburan seru. Karena Anda cukup datang ke Transera Water Park, berbagai wahana permainan menarik bisa Anda nikmati bersama keluarga. Yang paling menarik perhatian tentunya adalah wahana permainan air dengan berbagai permainan. Mulai dari corong raksasa hingga kolam ombak di mana pengunjung bisa merasakan sensasi ombak seperti di lautan lepas. Ya seru aja gitu kan, karena yang lain juga pada datang semua ke sini gitu. Dari wahana-wahana yang lain juga pada ke sini, pada ingin merasakan euforianya kena ombak itu seperti apa gitu. Serunya seperti itu. Selain zona permainan air, pemirsa tak perlu khawatir kehabisan pilihan liburan. Mulai dari seluncuran warna-warni atau rainbow slide, ternyata seru banget naik rainbow slide ini. Saya udah berkali-kali nyoba, sekarang saya mau nyoba wahana lain. Yuk ikuti saya. Di sini juga terdapat hiburan bioskop virtual reality atau VR, di mana pengunjung bisa merasakan sensasi dunia virtual 360 derajat yang begitu nyata. Pengunjung juga dapat menonton di bioskop 3 dimensi untuk mendapatkan pengalaman menonton dengan gambar yang lebih hidup. Kita dibagi dua zona, Kak. Ada zona water park dan zona dry park. Khusus zona dry park sendiri kita ada beberapa wahana, yaitu wahana tangga lomba rainbow, ada museum sejarah Islam, ada petting zoo atau binatang mini, ada juga gari-gari atau bom bongkar. Dan yang paling penting lagi kita punya wahana baru yaitu VR sama 3 dimensi. Sementara itu anak-anak juga bisa mengunjungi kebun binatang mini di mana bisa berinteraksi langsung dengan berbagai binatang, mulai dari kelinci, ular, burung hantu, burung kakak tua, hingga iguana. Nah, pemirsa, sesuai namanya yaitu One Stop Holiday, tempat ini emang ada banyak sekali wahana-wahana yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Salah satunya adalah petting zoo ini, di mana anak-anak bisa bermain sambil belajar dan yang pastinya bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap hewan. Dari Bekasi, Amrina Rida, Ilham Zakarsi, Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, bagaimana jadinya jika gulai lontong dimakan bersama dengan mie instan goreng? Nah, di Pekanbaru Riau, menu makanan baru yang jadi incaran warga. Bagaimana rasanya? Berikut liputannya. Persaingan usaha kuliner membuat pelaku usaha terus berinovasi. Seperti warung makan lontong sayur di Jalan HR Subrantas Panam, Kota Pekanbaru. Di sini terdapat menu spesial lontong gulai mie instan goreng yang jadi favorit pecinta kuliner. Ada 2 jenis pilihan kuah, yakni gulai sayur pakis dan kuah gulai nangka dengan tekstur kental dan sedikit pedas. Uniknya, lontong gulai sayur ini dipadukan dengan mie instan goreng. Perpaduan mie instan dengan kuah gulai menambah cita rasa. Apalagi ditambah dengan topping daging rendang dan telur yang pastinya menggugah selera. Ini pas lihat di Instagram, ini ada nih lontong pakai mie nih. Nah, unik nih kayaknya. Unik ya? Coba, ini kedua kali udah datang sini. Oh, udah 2 kali, Bang. Jadi minggu kemarin sama hari ini. Memang buat lagi sih rasanya. Iya. Kalau Abang dari mana? Saya dari Palembang. Kita itu punya menu andalan, namanya itu lontong Indomie goreng. Jadi mungkin teman-teman atau masyarakat mungkin di luar Pekanbaru mungkin sedikit asing nih mendengar ada lontong dikasih Indomie mie-nya. Biasanya kan kalau lontong itu dia ada mie putih, mihun, atau pakai mie kuning. Nah, untuk di lontong itu kita variasikan Indomie goreng dengan cita rasa lontong tradisional. Untuk seporsi lontong gulai mie instan ini pun terjangkau, berkisar Rp10.000 hingga Rp20.000 per porsinya. Saking diburu, lontong gulai mie instan ini buka 2 cabang. Buka dari pukul 6 pagi sampai pukul 12 siang,
kemudian buka kembali dari pukul 5 sore hari hingga pukul 11 malam. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosya Rizal, iNews melaporkan. Oke, menarik selera, apalagi jelang jam makan siang, Wigi, ya, jadi lapar. Dan pemirsa, usai sudah iNews siang hari ini, saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @official iNews. Ya, tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena saat lagi rekan saya Arlista Hadi akan membawakan program Indonesia Memilih. Ya Arlista, apa saja yang akan jadi fokus utama dalam Indonesia Memilih hari ini? Selamat siang Wiki dan Prisma. Untuk Indonesia Memilih pada hari ini menarik nih, karena PPATK menemukan adanya indikasi transaksi yang mencurigakan dari kegiatan anggota calon legislatif kampanyenya nih di 2024, di mana ada kurang lebih 7,7 triliun rupiah dana dari luar negeri masuk ke Indonesia untuk 100 nama calon pemilih tetap. Nah, informasi selengkapnya tetap saksikan Indonesia Memilih bersama saya Arlista Hadi. Oke, kita tunggu informasi selengkapnya ya. Dan pemirsa, usai sudah iNews siang hari ini. Dan tetap di iNews siang dan di iNews untuk menyaksikan program Indonesia Memilih. Saya Wiki Adrian. Ya, dan saya Prisa Samudatu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.